Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Giarti dalam Impact Kids hari ini. Hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2022. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan terus menyertai kita, melewati hari-hari kita, dan kita juga bersyukur bahwa pandemi sudah kita lewati, walaupun sampai hari ini pandemi masih belum berakhir. Karena itu jangan lupa masih tetap harus menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan kita semua. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan Impact Kids pagi ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru, di minggu yang baru juga, di awal minggu ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sungguh baik dan Engkau mengasihi kami sehingga pada hari ini kami masih boleh diizinkan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami mau belajar dari firman-Mu. Kiranya firman Tuhan itulah juga yang akan memimpin kami, menuntun kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di rumah kalian ada nggak yang memiliki cermin? Ya, biasanya di setiap rumah kita memiliki sebuah cermin yang cukup besar yang dapat kita gunakan untuk kita bisa melihat diri kita secara keseluruhan, dan biasanya cermin itu kita tempel di dinding sehingga supaya kelihatan penampakan kita hari ini sebelum kita pergi ke gereja seperti apa ya. Pasti kalian semua akan bercermin terlebih dahulu, bukan? Setiap kali kalian akan berangkat ke gereja mungkin, atau juga mau ke sekolah, setelah pakai seragam sekolah, semuanya berdiri di depan cermin untuk melihat seperti apakah penampilan saya hari itu. Cermin bisa memberikan gambaran kepada kita penampakan secara real seperti apa kita secara fisik, keseluruhan fisik kita, dan kita bisa melihat ya apa yang kurang, ya mungkin baju kita belum rapi, mungkin dandanan kita belum rapi. Nah, semuanya bisa nampak ketika kita berdiri di depan cermin. Tetapi tidak ada cermin di dunia ini yang mampu untuk bisa melihat apa yang ada di dalam hati kita. Nah, karena itu kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 7. Cerita ini berkisah tentang pemilihan Daud untuk menggantikan Saul sebagai raja. Kita akan baca terlebih dahulu ya, 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 7. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, 'Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini."
Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pada waktu itu ketika Daud dipilih menjadi raja, Tuhan berfirman kepada Samuel supaya dia datang dan memilih di antara anak-anak Isai yang akan diurapi menjadi raja. Sebagai manusia, hal yang pertama yang dilakukan oleh Samuel adalah ketika dia melihat Eliab, kakak Daud, yang perawakannya tinggi besar, gagah, dan sepertinya dari penampilannya, dari fisiknya, dia yang paling tepat menjadi raja Israel. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Samuel? Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-7, dia berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di sini sangat jelas bahwa dalam pemilihan Raja Israel, Tuhan memakai Samuel untuk mengurapi Daud. Dan dia memimpin Samuel dan juga menunjukkan kepada Samuel siapakah yang akan menjadi Raja Israel. Secara manusia, Samuel memilih dan melihat dari fisiknya, dari perawakannya. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada Samuel, bukan dia yang akan menjadi Raja atas Israel, sebab ia sudah ditolak. Tetapi Tuhan menyarankan Samuel bukan lihat fisiknya, bukan lihat tampilan luarnya, tetapi Tuhan lebih melihat hatinya. Hati yang terpaut kepada Allah ataukah hati yang jahat, hati yang tidak berkenan kepada Tuhan? Karena itulah Tuhan yang menuntun Samuel untuk menetapkan Daud sebagai raja atas Israel. Tuhan melihat hati Daud, hati yang murni, hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan hati yang siap dipimpin untuk menjadi raja atas orang Israel. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga demikian. Kita seringkali hanya memperhatikan penampilan lahiriah kita, tetapi penampilan lahiriah kita, tetapi kita tidak memperhatikan penampilan batiniah kita. Adalah lebih baik kalau kita mendandani bukan hanya penampilan luar kita yang nampak di cermin di dinding kita, tetapi kita harus mendandani hati kita dengan kebenaran firman-Nya setiap hari, supaya hati kita terus diperbaharui hari ke hari, sehingga semakin hari hati kita semakin serupa dengan maunya Tuhan. Dan di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23, Salomo pernah mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya sangat jelas bahwa kita harus mendandani hati kita lebih daripada kita mendandani penampilan fisik kita yang nampak di depan cermin kita. Selamat menikmati hari ini, kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk peringatan-Mu kepada kami, sehingga pagi ini kami diingatkan untuk kami terus menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat hidup terus seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Impact Kids.